Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan Hanafi. Saya adalah mahasiswa Akper Al-Kautsar Temanggung semester 2. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pengertian atau memberikan cara tips pencegahan penyakit cacingan. Apa itu cacingan? Penyakit cacingan adalah kumpulan gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit di dalam tubuh. Parasit adalah makhluk kecil yang menyerang tubuh inangnya maupun dengan cara menempel diri baik di luar tubuh maupun di dalam dan mengambil nutrisi dari tubuh inangnya. Cacingan pada orang dewasa biasanya disebabkan oleh cacing tambang, sedangkan cacingan pada anak-anak lebih banyak disebabkan oleh cacing yang disebut dengan cacing gelang dan cacing cambuk. Penderita cacingan akan mengalami kurang gizi, anemia, mengeluhkan saluran pencernaan, mengalami penurunan daya tahan tubuh, penurunan kemampuan belajar, serta penurunan produktivitas. Untuk gejalanya, gejala penyakit cacingan kadang tampak samar. Gejala cacingan yang dikeluhkan bisa berupa sakit perut, diare, mual, muntah, tidak nafsu makan, hingga penurunan berat badan. Infeksi cacing di dalam tubuh juga bisa menyebabkan sel darah putih atau leukosit tinggi apabila tidak diobati dengan benar. Penyakit cacingan dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih berat seperti anemia. Jika cacing mencapai organ tubuh lain seperti hati atau otak, maka dapat menimbulkan gangguan yang serius. Lalu bagaimana pencegahannya? Bagi kita kaum milenial, kita harus menjadi contoh bagi masyarakat. Menjadi contoh sebagai tenaga kesehatan atau orang yang bergelut dalam kesehatan. Itu harus saling mengingatkan cara mencegah penyakit cacingan itu seperti apa. Jangan sampai kita terinfeksi cacingan. Jika kita terinfeksi, bagaimana dengan masyarakat akan mempercayai kita? Untuk pencegahannya, yang pertama, menyimpan daging mentah dan ikan dengan baik, kemudian masak hingga matang, jangan setengah matang, nanti cacingnya tidak terbunuh atau tidak mati. Yang kedua, mencuci buah dan sayur dengan benar sebelum dikonsumsi. Buah yang baru dibeli dari pasar itu dicuci dengan air bersih dengan air yang mengalir. Jika terkena infeksi cacing, basuh bagian anus Anda pada pagi hari untuk mengurangi jumlah telur cacing, karena cacing biasa bertelur pada malam hari. Jadi cacing itu bertelur pada malam hari. Kemudian cara kita mencegahnya untuk membasuh pada pagi hari, membasuh anus. Kemudian ganti pakaian dalam dan spray setiap hari selama terinfeksi. Jika kita terinfeksi cacingan, kita harus lebih memperhatikan kebersihan tempat tidur, kebersihan badan kita harus terjaga. Kemudian cuci pakaian tidur, spray pakaian dalam dan handuk dengan air panas untuk membasmi telur cacing. Jadi pakaian yang kita pakai atau peralatan yang kita pakai agar terhindar dari cacing atau cacing itu bertelur, sebaiknya dicuci dengan air panas karena air panas bisa membunuh cacing. Kemudian hindari menggaruk daerah di sekitar anus yang gatal. Gunting kuku agar tidak ada tempat untuk telur cacing, jangan menggigit kuku. Jadi kuku kita harus bersih, dicuci, potongi yang rapi agar cacing tidak bisa bertelur. Kemudian cuci tangan secara teratur, terutama setelah buang air. Cuci tangan secara teratur, terutama setelah buang air, mengganti popok bayi, sebelum memasak dan sebelum makan. Intinya setelah kita bergelut atau setelah memegang sesuatu yang kotor, kita cuci tangan. Kemudian yang terakhir, hindari berjalan tanpa alas kaki dan menyentuh tanah atau pasir tanpa sarung tangan. Intinya dari semua pencegahan itu kita harus lebih menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, tempat tinggal kita, agar selalu bersih, terhindar dari kuman. Baik, seperti itu dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini.
Mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.